wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang kami hormati Kepala TKP GRI 1, Kepala TKP GRI 7 beserta ibu-ibu dewan guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di TKP GRI 1 Kromengan ini. Saya, Dinda, selaku moderator akan memandu kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan diantaranya pembuka, penyaji materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu penyaji materi pagi ini. Beliau adalah Devita Perdana Sofianto, tempat tanggal lahir Malang 25 Maret 1983, alamat Jalan Widodaren 44 RT 6 RW 9 Selorok Kecamatan Kromengan. Tempat kerja TKP GRI 1 Kromengan Kabupaten Malang mulai 2001 sampai sekarang. Riwayat pendidikan D2 PGTK di Universitas Negeri Malang tahun 2003, S1 PAUD di Universitas Terbuka tahun 2010, prestasi juara 1 guru prestasi tahun 2017 tingkat kecamatan, juara 2 guru prestasi tahun 2017 tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya saya serahkan ke penyaji. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara ini. Yang terhormat pengajar praktek Bu Indah Setiawati, yang kami hormati Ibu Kepala TKP GRI 1 Kromengan, Kepala TKP GRI 7 Kromengan beserta Dewan Guru. Mohon izin, di sini saya selaku penyaji akan menyampaikan materi yang dimana saya sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak ini, dalam modul 1.4 ini ada materi tentang disiplin positif, tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan materi yang muncul di materi modul tersebut. Jadi ini nanti saya mohon ibu-ibu berkenan untuk mendengarkan dan saya berharap nanti apa yang saya sampaikan bisa jenengan semua implementasikan ke lembaga jenengan dan juga lembaga saya. Untuk pokok bahasan budaya positif di sini untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan juga konsekuensi. Untuk yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang keempat, restitusi. Untuk yang kelima, 5 posisi kontrol manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Ibu-ibu sudah mengenal apa itu disiplin positif? Oh, tanggung jawab kepada anak. Apalagi Bu? Ayo, apa disiplin positif jenengan yang ada di sekolah, apa itu contohnya? Ibu-ibu sudah menerapkan apa belum? Kira-kira apa ya di lembaga jenengan yang jenengan sudah terapkan disiplin positif yang jenengan lakukan? Apalagi? SOP, menjalankan SOP, apalagi? Oke, nah sekarang pertanyaannya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif telah fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan melalui dirinya sendiri.
Dengan disiplin positif, siswa dapat memahami dan menyadari mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Jadi disiplin itu nanti datangnya dari dirinya anak sendiri, bukan karena dipuji-puji atau diberi hadiah, bukan karena itu ya. Dan disiplin positif adalah sebuah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa dapat mengontrol tindakan merekanya sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami, menyadari bahwa mereka itu melakukan disiplin tersebut dari internalnya, dari dirinya sendiri, bukan karena pujian atau hukumannya. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu-ibu ada yang sudah mendengar apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Belum. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, setiap anak. Nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, ya, dari lintas suku bahasa, suku apa lagi ya? Suku apa lagi? Suku bahasa, suku agama, maupun latar belakang anak tersebut. Bagaimana dari latar belakang keluarganya. Nah, itu juga mempengaruhi. Setiap individu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya, motivasi dari dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang disampaikan oleh Diana Gossen di tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal sebagai profil pelajar. Iya, betul. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Iya, apa Bu? Beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa, apa lagi? Mandiri, apa lagi? Bernalar kritis, apa lagi? Bergotong royong, apa lagi? Kreatif dan berkebinekaan global. Benar. Nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Apakah sudah ibu-ibu sampaikan, sudah ibu laksanakan di sekolahnya dengan? Oh iya, dalam kurikulum merdeka ya Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan? Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, di lembaga jenengan itu biasanya ada nggak apa yang jenengan biasanya melaksanakan motivasi kepada anak apa tidak? Ya, oke. Terus hukuman jenengan juga melaksanakan enggak ya? Iya. Oh, ada yang melaksanakan, ada yang nggak merasa. Oke, ya, tidak pernah memberikan hukuman, terus memberikan konsekuensi. Pernah nggak? Pernah. Ya, ada yang pernah? Oh, ada yang tidak. Ya, sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimanakah kita berperilaku kepada anak-anak?
atau kepada lingkungan kita. Terus mengapa kita melakukan itu? Dan apakah kita melakukan karena ada dorongan orang lain? Apakah pernah jangan tanya pada diri jenengan sendiri, bagaimana ya saya berperilaku? Bagaimana ya saya melakukan itu? Apakah kita melakukan karena ada perintah orang lain, karena ingin dipuji? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit, rasa malu, ketidaknyamanan, atau bahkan kita melakukan itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Apa itu sesuatu? Mendapat pujian. Iya Bu itu hebat, karena kita apa? Kita melakukan ingin dipuji oleh orang lain, ya. Nah, bagaimana menurut Anda kira-kira dengan ini apa yang Anda lakukan selama ini? Pernahkah Anda melakukan karena ingin mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan uang atau hadiah? Pernah, Bu? Oh, pernah, tentunya pernah. Saya pun juga pernah, Bu. Pingin ini, pingin apa ya? Pingin ikut lomba itu. Aku pingin itu karena ingin dapat hadiahnya mewah itu. Nah, itu ya kita pasti pernah ingin karena ada hadiahnya, karena ingin dipuji, ya ibu-ibu ya. Terus di sini menurut Dian Nichoson ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut Dian Nichoson. Nah, sekarang apa sih hukuman dan penghargaan itu? Coba jenengan itu tadi ada yang pernah bilang, ada yang bilang nggak pernah aku menghukum anakku, muridku. Aku pernah Bu menghukum muridku. Coba Bu Devi mau tanya, kira-kira hukuman apa yang pernah Ibu lakukan? Tadi Ibu menjawab pernah saya melakukan hukuman. Kira-kira apa? Saya itu pernah melakukan hukuman kepada murid saya, anaknya, tapi secara bekerja sama Bun. Jadi setiap anak itu bekerja sama membersihkan kelas itu. Oh ya. Bersih-bersih bersama. Oh. Jadi hukumannya dengan membersihkan kelas bersama-sama karena kelasnya terasa kotor. Iya. Terus gurunya akhirnya menyampaikan, ayo kelasnya dibersihkan gitu. Oh ya, berarti hukuman yang positif ya. Terus ini penghargaan, hukuman dan konsekuensi itu adalah aspek yang biasanya ada dalam proses pembelajaran. Betul Bu? Itu biasanya 3 itu pasti ada ya di lembaga kita. Apa yang kita laksanakan pasti pernah ada penghargaan, ada hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya mau tanya jenengan, kira-kira penghargaan, bentuk penghargaan itu apa yang pernah jenengan lakukan? Kalau murid saya mau bermain terus merapikan mainannya sendiri, nanti mau dikasih bintang atau stiker ditempel tangannya. Itu suatu penghargaan dari kami. Tepuk tangan ibu-ibu. Sekarang coba penghargaan. Pernah Bu melaksanakan penghargaan di sekolah? Iya. Oh, apa contohnya? Kita bisa memberi penghargaan kepada anak berupa pujian. Misalkan anak bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, itu kita bisa memberi semangat anak dengan pujian, memberi motivasi dengan pujian. Bagus sekali. Nah, seperti itu.
Luar biasa sekali. Tepuk tangan, Bu. Ternyata penghargaannya bersifat positif. Nah, sekarang coba hukuman. Tadi yang disampaikan oleh Bu Tika tadi, hukuman yang pernah dilaksanakan beliau di lembaganya itu berupa dengan hukuman hukuman melaksanakan kegiatan karena kelasnya kotor. Akhirnya sama Bu Tika disuruh ini, ayo dibersihkan sama-sama. Itu menurut Bu Tika adalah merupakan hukuman. Nah, untuk konsekuensi coba dengan bisa nggak memberi contoh konsekuensi. Kira-kira konsekuensi yang pernah dengan laksanakan itu apa? Konsekuensi. Ada yang bisa menjawab? Oh, berarti sebenarnya gini ya, konsekuensi itu dengan pasti semuanya pernah, tapi nggak ngerti itu konsekuensinya itu dalam bentuk apa, gitu ya. Sekarang saya akan menjelaskan. Penghargaan, hukuman, dan konsekuensi merupakan aspek yang biasanya ada dalam proses pembelajaran, yaitu penghargaan, hukuman, dan konsekuensi. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa, ya Bu ya. Sementara hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku apa Bu? Perilaku apa Bu? Perilaku yang melanggar, ya Bu ya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana Bu, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, ya Bu ya. Jadi konsekuensi itu kita bicara pada anak. Oh iya, nanti kamu kalau datang terlambat berarti nanti kamu ini ya harus ngepel. Nah itu namanya konsekuensi. Harus ada ada ini kesepakatan antara guru dan murid. Untuk selanjutnya coba Bu, ayo ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira ini tindakan guru yang dilakukan ini kira-kira menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Coba ayo coba dipahami dulu pertanyaannya. Coba siapa yang mau menjawab nomor 1? Ayo siapa Bu yang mau menjawab nomor 1? Itu nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi. Ayo siapa yang mau menjawab nomor 1? Oke. Dibaca Bu. Yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, katanya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menurut saya itu hukuman. Ya, kalau memang itu sebuah konsekuensi mungkin tidak akan sampai terlambat anaknya. Maksudnya kalau misalnya sudah disepakati dari awal, dia tidak akan terlambat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yuk siapa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan suatu hukuman. Suatu hukuman. Oke, yang nomor 3. Monggo, yang nomor 3 siapa? Oh ya. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Dibaca dulu. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jawabannya? Konsekuensi. Konsekuensi. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, menurut jenengan apa Bu? Konsekuensi. Oke, untuk selanjutnya, oke Bu Sus. Membersihkan
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini menurut saya konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut saya hukuman. Oke, luar biasa. Untuk pertanyaan terakhir, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya konsekuensi di awal ya ini ya. Kalau siapa terlambat, dia mengelilingi lapangan basket 2 kali. Menurut saya konsekuensi. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Ini pasti banyak yang benar. Ini banyak benar atau salah ya? Coba kita lihat jawabannya. Wah, ayo koreksi sendiri-sendiri. Kira-kira jawabannya jenengan itu benar apa salah? Ada yang salah. Ada yang salah, ada yang benar. Mari kita bahas ya Bu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Itu jawabannya hukuman. Karena sudah nyata ya Bu ya. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sudah benar-benar nyata hukuman karena fisik ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu sudah nyata-nyata hukuman karena sudah melibatkan fisik anak. Untuk yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Temannya mencoret-coret tugas temannya terus diganti, itu adalah konsekuensinya. Pasti sudah ada perjanjian. Coba, ayo, kamu sudah mencoret buku temanmu. Nah, sekarang kamu harus mengganti, ya, harus mengganti kertasmu itu karena sudah ada konsekuensinya, ya Bu ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Karena apa? Sudah melakukan dan dia melakukan apa? Memperbaikinya ya Bu ya. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Wah, luar biasa ini karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya Allah, ini luar biasa sekali. Itu merupakan hukuman yang saya kira sangat berat ya Bu ya. Kasihan ya, kalau di TK insya Allah nggak ada, pasti nggak ada ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensinya anak ya Bu ya. Di sini mudah-mudahan di lembaga kita, di TK kita khususnya ya Bu ya, mudah-mudahan kita nggak akan pernah melaksanakan seperti ini. Ini hukuman fisik yang luar biasa ya Bu ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Tadi kita sudah menjawab apa itu tadi termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita belajar, kita mengetahui apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bu ya. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman membuat anak sakit itu karena fisiknya ya maupun hatinya ya yang terluka. Karena apa? Karena kita sudah memberikan hukuman ya Bu ya untuk jangka waktu yang lama. Misalkan ada yang cedera atau yang sakit hati. Nah, itu karena apa? Karena hukuman yang kita laksanakan. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya Bu ya. Terus untuk hukuman itu anak anak jadi membenci kedisiplinan Bu. Kalau jenengan akhirnya memberikan hukuman, pasti anak-anak itu akan membenci. Nggak senang aku karena aturan itu, nggak senang aku malah dihukum seperti itu ya
ya Bu ya. Terus untuk konsekuensi pasti anak akan menghargai disiplin. Karena apa? Karena anak-anak melakukan tadi kesalahannya apa, terus anak-anak melakukan perbaikan. Nah itu namanya konsekuensi. Terus hukuman itu menjadi sebuah paksaan kepada anak ya Bu ya. Anak-anak menjadi terpaksa melakukannya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuai dengan stimulus atau tanggapan bagaimana anak-anak melakukannya itu dengan terkebaikannya, kegiatan kebaikan. Terus untuk hukuman konsep diri yang buruk itu konsekuensinya konsep diri yang baik. Dan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya ya itu Bu, kalau kita menerapkan hukuman sudah tahu pasti anak-anak sudah memikir hukuman nanti apa ya. Aku pasti dihukum, aku datang terlambat, aku akan dihukum. Nah itu akhirnya anak-anak apa Bu? Anak-anak akan delik-delik, alon-alon. Nah alon-alon masuk supaya tidak ketahuan. Itu karena anak-anak itu akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Kok aku konangan, aku kok masih dihukum, aku kok masih tanganku dipukul-pukul sampai bu guru. Ya Allah, akhirnya dia akan berbohong dengan dirinya sendiri ya Bu ya. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan tersebut ya. Terus untuk hukuman akhirnya apa? Anak akan merasa marah, anak akan merasa bersalah, anak akan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Karena biasanya kalau kita menghukum teman-temannya yang lain juga akan apa? Akan tahu bahwa anak itu sedang dihukum. Sedangkan konsekuensi itu anak-anak itu kehilangan hak, di mana dibuat tidak nyaman. Ya Allah, karena dia membunuh, sebenarnya dia itu merasa aku benar mimpi karena aku latihnya, dia merasa nyaman sebenarnya. Terus diasingkan untuk sementara. Contohnya apa? Bisik-bisik, kontrolnya bisik-bisik. Hari itu mama hari melakukan itu, terus ini aja nyari ini. Nah akhirnya dia merasa diasingkan sendiri ya Bu ya. Untuk selanjutnya, lah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama adalah apa? Bertahan hidup. Kenapa kok bertahan hidup dikatakan 5 kebutuhan dasar manusia? Oh iya, karena ingin bertahan hidup ya. Untuk yang kedua, kasih sayang. Kenapa manusia butuh kasih sayang? Butuh perhatian, apa lagi? Karena punya perasaan, punya hati nurani, ingin disayang, ingin diperhatikan ya. Yang ketiga adalah kebebasan. Kenapa? Karena tidak ingin dikekang, betul. Apa lagi? Manusia memiliki hak asasi. Manusia memiliki hak asasi, betul. Untuk yang keempat, kesenangan. Ayo jenengan pasti memiliki kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Jadi ya, kenapa? Bukan refreshing, apa lagi? Terutama mereka itu selalu pengen senang dan bahagia. Oh, kalau di TK karena pingin seneng dan bahagia. Kalau jenengan sendiri ada nggak ya yang pingin aku nggak pingin, aku seneng. Apakah ada? Pasti semuanya ingin senang. Terus yang kelima adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Ingin apa? Sebenarnya kita juga ingin menguasai ya Bu ya. Kita menguasai juga. Menguasai apa? Menguasai kegiatan itu, menguasai apa ya? Menguasai apa Bu? Menguasai kelas lah, betul. Nah, kenapa 5 kebutuhan dasar manusia itu juga harus kita perhatikan? Kita sebagai guru itu memang perlu memahami kebutuhan dasar manusia untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Bagaimana lingkungan belajar kita yang positif, yang kondusif, yang menyenangkan. Anak-anak berkerasan di sekolahan, kita harus mengenal
Ya, dengan memahami kebutuhan dasar manusia tersebut, guru dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhannya dan berkembang secara optimal. Jadi anak-anak biar merasa nyaman di sekolah, biar merasa nyaman di lingkungan sekolah. Bagaimana penerapannya kita membuat kenyamanan di sekolah dari sikap kita, dari lingkungan kita. Nah, kita ciptakan dengan memperhatikan 5 dasar kemampuan manusia. Untuk selanjutnya yaitu restitusi. Pernah dengar Bu dengan kata restitusi? Tidak. Belum pernah ya. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu termasuk tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Glossen di tahun 2004. Ya Bu ya. Ciri-ciri restitusi itu apa ya? Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bu, tapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi ya Bu ya, jadi restitusi itu kita laksanakan itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Anak-anak cekcok, gurunya juga gitu. Apa ya? Nah, bagaimana itu kita memperbaiki hubungan kita dan kita akur maneh itu dengan restitusi. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Terus restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar itu tadi, kita mencari kebutuhan dasar dari untuk mendasari tindakan apa yang sudah kita lakukan ya. Restitusi sendiri adalah cara yang lebih baik ya untuk memperbaiki kondisi. Restitusi fokus pada karakter bukan untuk tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Nah, berikut ini adalah suatu program disiplin positif yang berpihak pada murid yang dikembangkan oleh Diana Glossen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, apa itu 5 posisi kontrol manusia? Ya Bu ya, Diana Glossen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Mereka selama ini apakah berpusat pada murid? Dengan kegiatannya apakah sudah berpusat pada murid? Sudah ya Bu ya. Apakah sudah memerdekakan? Sudah. Apakah sudah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Glossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol tersebut, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira jenengan itu sudah dalam posisi 5 kontrol itu sudah berada pada posisi yang mana? Coba kita lihat ya Bu ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum. Itu seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik. Apakah Ibu melakukan? Tidak dong ya. Contohnya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, nanti kamu saya suruh push up. Nah, itu contohnya penghukum. Untuk yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Apakah jenengan
kira-kira melakukannya itu apa tidak? Tidak, oke. Pada posisinya ini biasanya guru itu suaranya lembut Bu, ya Bu ya. Tidak terasa kalau itu kita merasa itu pembuat merasa bersalah. Padahal itu apa? Contohnya seperti apa? Contohnya gini, kamu sudah melakukan itu, ya ibu kecewa sekali. Nah anaknya itu pasti terpikir dengan kata-kata seperti itu. Ya Bu ya, itu juga masuk ke dalam hati anak. Jadi anak itu merasa bersalah ya Bu ya. Jangan Bu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi kalau bisa setelah ini kita jangan ya Bu ya. Untuk yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya sudah, nggak apa-apa wes. Tapi nanti ibu bantu. Nah, kita sebenarnya kita menjadi teman anak-anak ya Bu ya. Padahal itu juga kadang-kadang tidak baik ya Bu ya. Jadi anak-anak kadang-kadang merasa menjadi tidak bertanggung jawab ya Bu ya. Karena posisi kita ditemani seperti itu. Ya boleh kita menjadi teman anak-anak, tapi jangan selamanya apa ya Bu ya. Kita menjadi memanjakan anak itu jangan ya Bu ya. Untuk yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini berarti ibu-ibu mengawasi anak-anak. Mengawasi pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang sedang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada konsekuensi. Misalkan kayak gini, kita cuma melihat dari ini, loh, nah kemana? Kenapa ini kok nggak pakai kaos kaki? Nah kadang-kadang kita kan seperti itu ya Bu ya. Nah itu kita memantau karena melihat anak itu nggak ngerti. Akhirnya ditanya, kenapa ini nggak? Nah itu tanpa sadar kita itu sudah menjadi pemantau anak-anak. Untuk yang ketiga terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang jadi tanggung jawabnya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah contohnya, nah sekarang anak-anak itu misalkan melakukan kesalahan. Nah sekarang rencanamu apa nah? Sekarang kamu apalah itu? Kita sebagai guru harus bijak ya Bu ya. Kita mendidik anak-anak yang harus bijak itu dalam posisi manajer ya Bu ya. Terus untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ibu-ibu lah, sekarang saya mau tanya, keyakinan kelas ini jenengan sudah melaksanakan apa belum? Tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Itu adalah merupakan budaya positif, adalah sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif itu dilaksanakan untuk menumbuhkan self disiplin peserta didik. Mengapa sih keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan. Itu sudah merupakan prinsip-prinsip ya Bu ya, yang universal yang telah disepakati bersama antara guru dan anak. Ya Bu ya, kalau yang dulu kita memberi nama atau mengucapkan dengan kata peraturan. Biasanya di sekolah ada nggak peraturan Bu? Pasti ada ya, kita pasti punya peraturan-peraturan sekolah. Contohnya seperti apa Bu? Ayo peraturan. Kata-katanya seperti apa? Ya, datang tepat. Tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencorek-corek tembok, tidak boleh berkelahi, betul? Dengan kata-kata seperti itu, dengan kata-kata peraturannya. Ya, sekarang itu kata-kata itu jangan menyakitkan ya, dibaca Bu juga kayak kurang pas gitu. Nah sekarang itu ada kegiatan meyakinkan diganti dengan kata-kata yang lebih positif, kata-kata yang lebih manis ya, yang
yang bisa dipahami oleh anak dan juga lingkungan sekolah ya Bu ya. Jadi itu sebuah aturan yang diganti dengan kata-kata kebijakan, kata-kata bijak, kata-kata yang manis ya Bu ya. Misalkan gini, dilarang membuang sampah. Nah, dilarang membuang sampah itu nanti keyakinan kelasnya itu kita ganti dengan kata-kata bijak apa? Dengan kata-kata bijak apa Bu? Membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Bu Susi. Kalau misalkan dilarang berkelahi, kira-kira apa ya kata-kata yang baik ya Bu ya? Oh, saling menyayangi sesama teman, betul. Banyak sekali ya Bu ya kata-kata yang perlu kita ganti. Ya, dari peraturan dilarang, tidak boleh, itu kita bisa ganti dengan keyakinan kelas dengan kata-kata yang lebih manis ya Bu ya. Di sini kemarin saya di kelas saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas yang saya terapkan kemarin? Kita lihat video ya. Ini adalah sebuah cuplikan kemarin ya Bu ya. Kita penerapan kemarin.
Nah, dari sekilas tadi ibu-ibu sudah tahu Bu apa itu keyakinan kelas. Nah, ini hasilnya kemarin yang sudah disepakati. Menurut jenengan, ini apa ya? Keyakinan kelas itu apa menurut jenengan? Ada yang bisa menyimpulkan? Terima kasih Bu Devi. Kami dari penjabaran Bu Devi tadi kami bisa menyimpulkan kalau dulu itu dinamakan tata tertib sekolah yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, tapi untuk sekarang yang dinamakan dengan keyakinan kelas itu tidak dibuat Bapak Ibu guru sendiri, tapi kesepakatan dengan Bapak Ibu guru beserta murid-muridnya. Demikian. Terima kasih Bu Wiwit, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Wiwit. Alhamdulillah Bu Wiwit sudah mengerti ya Bu ya, tanpa saya jelaskan lebih dalam lagi. Betul Bu, untuk keyakinan kelas ini, kalau peraturan kelas kita ini biasanya kita buat ini kan sendiri toh, atas dengan teman-teman guru. Tapi kalau keyakinan kelas kali ini kita laksanakan itu dengan anak-anak. Nah, bagaimana Bu Guru ingin kelas ini itu seperti apa? Jadi anak-anak juga gitu, inginnya kelas kita seperti apa? Nah, kita membuat kesepakatan Bu. Setelah kesepakatan anak-anak diberi contoh gambar-gambar yang baik, ada gambar-gambar yang jelek. Ya, anak-anak biar dilihatkan dulu gambarnya. Itu gambar tentang apa? Nah, misalkan membuang sampah di dalam kelas, anak-anak setuju nggak? Sepakat nggak? Enggak Bu. Karena apa? Nah, kasih jenengan kasih pemantiknya ya Bu ya, kasih contohnya ya Bu ya. Terus nanti setelah itu anak-anak setelah memilih kita tempel Bu. Kita teman-teman setuju nggak? Nah, kita tempel. Saat tempel kita tulis Bu seperti inilah. Ini ada datang tepat waktu dan memberi salam, ada berdoa dengan baik. Itu semua sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi anak-anak juga lebih tahu ya Bu ya, lebih tahu apa sih tata tertib di sekolah ini. Anak-anak tahu Bu ya Bu ya. Misalkan ada yang membuang sampah sembarangan, coba kita tadi sudah membuang sampah sembarangan, itu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati kemarin kita sampaikan. Pasti anak-anak bisa menjawab keyakinan kelas apa yang sudah dilaksanakan kemarin, yang sudah disepakati kemarin ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Tadi kita kembali lagi ke restitusi tadi ya Bu ya. Kalau yang sekarang ini kenapa kok segitiga restitusi? Ini adalah segitiga restitusi tersebut adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas kemarin yang kita sepakati itu dengan menumbuhkan budaya positif dari dalam diri anak. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya, kenapa kok melakukan seperti itu ya Bu ya, terus dan mampu merefleksi, mengerti pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka itu lakukan ya Bu ya. Terus restitusi itu memberikan penawaran bukan paksaan ya Bu ya. Di sini kenapa kok dinamakan segitiga restitusi? Itu yang pertama itu ini ada tahap-tahapnya Bu. Ini segitiga restitusi ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama ini untuk menangani kasus Bu. Ini segitiga restitusi itu fokus untuk menangani kasus. Biasanya di kelas kita banyak sekali ya Bu ya kejadian-kejadian, kasus-kasus anak-anak. Kita katakan kasus karena apa? Kejadian-kejadian yang tidak disengaja maupun disengaja anak-anak itu kita katakan kasus ya Bu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Itu ada tahapannya. Namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya Bu ya. Itu ada 3 tahapan. Bagaimana 3 tahapan itu? Yang pertama untuk menstabilkan identitas, itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kata-katanya seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Gurunya juga gitu, itu adalah contohnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, nanti kita lihat videonya ya Bu ya. Ini adalah contoh-contoh
contohnya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah mengidentifikasi, validasi tindakan yang salah. Ya Bu ya, itu kata-katanya Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah itu ya Bu ya, itu adalah contoh-contoh bagaimana penerapannya. Nanti saya akan putar video ya Bu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas kita yang kemarin. Tadi kamu melakukan hal ini, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Cocok dengan keyakinan kelas apa? Nah, coba ini ada, kemarin saya juga sudah melakukan untuk beberapa kasus pada murid saya ya Bu ya. Ini ada salah satu murid saya itu, dia itu sebenarnya itu aktif Bu. Dia itu sebenarnya aktif, dia itu sebenarnya ceria sekali. Tapi pada saat itu dia itu tidak mau melaksanakan kegiatan. Dia itu menengai, dia kebawa dia kursi dia koncone main-main. Biasanya itu dia paling aktif, tapi dia itu diem aja. Dia itu tidak bersemangat sekali. Dikatakan loyo, iya loyo. Dia tidak benar-benar tidak tertarik. Walaupun saya sampai gini, mainan apa ya enak ya yang dia biasanya saya pancing Bu, tapi dia tidak tertarik sama sekali. Ya Bu ya, ini contohnya seperti ini Bu. Saya langsung memanggil anak tersebut Bu. Saya manggil Kiara itu jadi bukan di depan teman-temannya, tapi saya gandeng. Ayo ikut Bu Devi yuk. Saya gitu kan Bu ya. Saya ajak ke kantor, terus saya tanyakan, saya mempraktekkan segitiga restitusi yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak saya. Mbak Kiara, kenapa seharian tadi di kelas Mbak Kiara kok banyak diamnya? Kenapa saya Bu Devi nggak ingin memarahi Kiara, cuma Bu Devi hanya ingin tahu Mbak Kiara kenapa kok Mbak Kiara loyo, Mbak Kiara diam saja, waktunya bermain juga nggak mau bermain. Kenapa Mbak Kiara? Mbak Kiara sedih karena lihat Kiara nggak semangat belajar ya sayang ya. Kiara senang nggak ini Kiara kasih diem itu, Kiara nggak semangat belajar itu sebenarnya Kiara senang nggak? Nggak senang. Iya sayang, Kiara ingin tinggal kamu. Iya sayang. Nah sekarang kamu tahu nggak apa yang Kiara lakukan ini bertentangan dengan keyakinan kelas yang kita laksanakan kemarin, yang kita sepakati kemarin. Kiara tahu nggak kira-kira keyakinan apa yang sesuai dengan Mbak Kiara sekarang? Betul, di kelas harus apa sayang? Harus semangat belajar ya, biar Mbak Kiara menjadi anak yang
semangat belajarnya ya sayang ya. Nah itu adalah salah satu kasus ya Bu ya. Itu kemarin saya dapat materi tentang segitiga restitusi. Kebetulan besoknya itu ada kasus seperti itu. Nah langsung saya terangkan Bu, itu adalah salah satu contohnya ya Bu ya. Di sini juga ada loh videonya bagaimana tanggapan Kiara tadi. Setelah saya panggil itu Bu ya, setelah saya tanya-tanya, terus akhirnya anak-anak Kiara tadi kembali ke temannya, tadi kembali ceria Bu, karena dia sudah sudah ada solusinya. Nah ini ada contohnya bagaimana ya tanggapannya Kiara tentang kegiatan restitusi ini tadi yang sudah saya laksanakan tadi. Berikut videonya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Tiara. Terima kasih sama Bu Devi karena Bu Devi sudah mengajari saya mau belajar. Dadah, thank you. Nah itu adalah salah satu. Coba jenengan kira-kira tertarik nggak untuk melaksanakan segitiga restitusi? Kira-kira tertarik nggak? Menyenangkan nggak? Tapi sarannya Bu ya, caranya. Ini kan kasusnya tadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya, membuat emosi kita ya Bu ya. Tapi kira-kira banyak sekali, pasti kasus kita banyak sekali ya Bu ya. Tapi Bu, yang pertama yang kita siapkan itu apa? Kita harus siap, sikap kita harus siap. Misalkan ada anak yang berkelahi, nah kita harus siap. Gak oleh emosi. Nah gitu Bu ya, jangan kita langsung menggandeng anaknya dua itu langsung kita panggil, jangan Bu, anaknya pasti akan ketakutan. Nah sekarang coba kita gandeng, ayo sini ikut Bu Devi yuk, sini kita taruh di kantor ya, kita ajak ke kantor, kita duduk, kita tanyakan dari hati ke hati. Halo sayang, ini nah jenengan bagaimana jenengan pendekatan ke anak tersebut biar anak tersebut mau berbicara, mau memberikan penjelasan kenapa melakukannya. Pasti anak-anak pasti jenengan bisa membuktikan, bisa mempraktekkan, pasti anak-anak mau menjawab. Tadi juga gitu, ada anak yang nakal ya Bu ya, saya katakan nakal ya, tapi apa sebenarnya dia enggak, sebenarnya dia itu dikatakan nakal teman-temannya, pasti dia dikatakan wah itu mesti nakal lah, pasti dia itu punya alasan. Nah saya pangku Bu, saya tanya, ini tadi sudah saya lakukan juga, saya tanya, Bu Devi nggak marah, Bu Devi kan nggak pernah marah sama kamu, sekarang Bu Devi mau tanya, ini kenapa? Nah pasti dia akan menjawab kalau kita, cara kita, cara kita ini, pendekatan kita ini dengan rasa kasih sayang ya Bu ya, tidak dengan rasa emosi ya Bu ya. Nah itu mudah-mudahan jenengan bisa menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya, yang kita ini juga ada videonya. Ini salah satu video saat anak-anak itu diolok-olok ya Bu ya. Ini coba. Nah ini tadi kenapa? Kok sudah teriak-teriak di kelas ini Mbak Abdullah sudah nangis? Kenapa sayang? Kenapa? Ini sayang, Bu Devi nggak ingin memarahi Abdul, cuma Bu Devi pengen tahu aja ini tadi kenapa? Oh Akila, kenapa nak? Oh Akila diolok-olok, betul Mbak Akila? Iya Mbak Akila. Terus apa nak? Cuma bercanda. Oh cuma bercanda kok Mbak Akila ya sayang ya. Ya udah nggak apa-apa. Bu Devi juga pernah bercanda sama teman Bu Devi, sama Bu Devi juga pernah bercanda. Tapi cuma berdua aja kan? Iya, cuma berdua. Kasih juga ngolok-ngolok beneran. Iya. Terus kamu seneng ya bisa lihat Akila nangis dengan apa yang kamu lakukan bercanda kan? Seneng nggak lihat Akila tadi nangis? Nggak senang. Iya. Terus juga, terus perasaanmu
dengan cara segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus di kelas kita ya Bu ya. Mudah-mudahan jenengan juga bisa menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya, dengan apa yang kita sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan jenengan bisa mengimplementasikan ke lembaga jenengan ya Bu ya. Demikian hasil presentasi saya menyampaikan presentasi saya dalam modul 1.4 dalam demonstrasi kontekstual tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang mau bertanya Bu? Oh iya. Terima kasih Bu Devi waktu diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang budaya positif di sekolah. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik atau sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Itu yang pertama, itu guru harus mengontrol aktivitas anak didik ya Bu ya. Guru harus mengontrol anak didik, karena apa? Kedekatan hubungan kita bersama anak didik kita ini akan menjadikan kedekatan guru dan menjadikan anak menjadi lebih dekat, lebih nyaman dengan kita ya Bu ya. Yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan anak. Untuk yang ketiga adalah menerapkan budaya disiplin yang positif, ya Bu ya. Nah itu, kira-kira sudah paham? Oke, sudah ya Bu ya. Berhubung waktunya sudah siang, saya tutup ya Bu ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya Devita Perdana Sofia Lingrum. Terima kasih atas waktu yang jenengan berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi jenengan, khususnya buat lembaga jenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu-ibu, beri tepuk tangan. Baiklah Ibu-ibu, kesimpulan dari penyampaian diseminasi budaya positif pada hari ini adalah budaya positif adalah fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan murid. Demikian acara diseminasi pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati, Kepala TK PGRI 7 Kromengan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Devi sudah memberikan ilmu dan wawasan kepada kami, khususnya kepada saya. Materi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat dan akan saya implementasikan ke lembaga saya, terutama penerapan segitiga restitusi. Keren Bu Devi, sukses selalu untuk Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suasana, Kepala Sekolah TK PGRI 1 Kromengan. Terima kasih kepada Bu Devi yang telah mengimplementasikan ilmunya, khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada lembaga TK PGRI 1 Kromengan. Semoga Bu Devi menjadi guru penggerak ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan ilmunya bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.